Gandhi, mahasiswa BMS Rapang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia. Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang satuan gramatik pada mata kuliah morfologi. Satuan-satuan gramatikal adalah unsur-unsur pembentuk bahasa, baik unsur segmental maupun unsur suprasegmental. Unsur segmental berwujud fonem, morfem, kata, frasa, klausa, kalimat, dan wacana. Urutan satuan bahasa dimulai dari yang paling terkecil yaitu fonem, kemudian morfem, kata, frasa, klausa, kalimat, dan yang terbesar yaitu wacana. Morfem adalah unit terkecil dari bahasa yang memiliki makna. Artinya, morfem dapat berupa kata atau bagian dari kata yang tidak dapat dibagi lagi menjadi bagian yang lebih kecil. Ada beberapa klasifikasi morfem. Yang pertama, morfem bebas. Morfem bebas adalah morfem yang mampu berdiri sendiri sebagai kata atau membentuk sebuah kata, seperti mandi, duduk, dan makan. Morfem terikat adalah morfem yang tidak mampu berdiri sendiri, yang harus bergabung atau terikat dengan morfem lain dalam bentuk sebuah kata. Contohnya, morfem terikat harus bergabung dengan morfem terikat juang untuk membentuk kata berjuang yang memiliki makna leksikal. Morfem utuh adalah morfem yang keseluruhan komponennya menyatu dan utuh dalam suatu posisi. Contohnya, kata minuman terdiri atas dua morfem, yakni morfem bebas, minum, dan morfem terikat, an. Morfem terbagi adalah morfem yang posisi komponennya terpisah. Contohnya morfem per-an pada kata perburuan, disela oleh morfem buruh sehingga komponennya terpisah. Kata adalah satuan gramatikal bebas yang paling kecil. Kata dapat berdiri sendiri dan dapat membentuk suatu makna bebas. Kata merupakan dua macam satuan, yakni satuan fonologik berupa bunyi dan satuan gramatik. Sebagai satuan fonologik, kata terdiri dari satu atau beberapa kata. Frase adalah satuan gramatikal yang terdiri dari dua kata atau lebih yang tidak terdiri dari subjek dan predikat. Ciri-ciri frase ada tiga, yaitu yang pertama yaitu terdiri dari dua kata atau lebih, kemudian tidak melampaui batas fungsi, dan selanjutnya yaitu bisa diperluas atau disisipi dengan kata dan atau dan yang. Klausa adalah tataran di dalam sintaksis yang berada di atas tataran frase dan di bawah tataran kalimat. Klausa adalah satuan gramatik yang terdiri atas subjek dan predikat, baik disertai objek, pelengkap, keterangan maupun tidak. Ciri-ciri klausa yaitu yang pertama, terdiri atas subjek dan predikat, baik disertai objek, pelengkap, keterangan maupun tidak. Kemudian unsur klausa berupa subjek dan predikat. Kemudian unsur utama klausa adalah predikat, karena subjek dapat dilesapkan. Yang terakhir mempunyai rumus subjek, predikat, objek, dan pelengkap. Kalimat didefinisikan sebagai susunan kata-kata yang teratur yang berisi pikiran yang lengkap. Sedangkan dalam kaitannya dengan satuan-satuan sintaksis yang lebih kecil seperti kata, frase, dan klausa, bahwa kalimat adalah satuan sintaksis yang disusun dari konstituen dasar yang biasanya berupa klausa, dilengkapi dengan konjungsi bila diperlukan, serta disertai dengan intonasi final. Contoh kalimat yaitu seperti siswa kelas 5 membuang sampah di sembarang tempat. Kemudian anak itu memetik bunga-bunga di taman. Dan contoh terakhir yaitu Rina gemar bermain boneka. Wacana merupakan satuan bahasa yang membawa amanat yang lengkap. Wacana ini direalisasikan dalam bentuk karangan yang utuh, seperti novel, buku, seri ensiklopedia, dan sebagainya. Bentuk tunggal dan bentuk kompleks. Satuan gramatik yang terdiri dari satuan yang lebih kecil lagi itu disebut bentuk tunggal, sedangkan satuan yang terdiri dari satuan-satuan yang lebih kecil disebut bentuk kompleks. Satuan-satuan bersepeda ke luar kota, ia membeli, dan baru masing-masing merupakan bentuk tunggal.
Sedangkan satuan-satuan bersepeda keluar kota, ia membeli sepeda baru merupakan bentuk kompleks.